Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi yang meliputi 3 hal, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Bentuk kegiatan ekonomi ada 3, yaitu yang pertama, memproduksi barang atau jasa dan menambah nilai guna barang. Nama kegiatannya disebut produksi dan nama pelakunya disebut produsen. Yang kedua, menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nama kegiatannya disebut distribusi dan pelakunya disebut distributor. 3. Memakai barang atau jasa. Nama kegiatannya disebut konsumsi dan pelakunya disebut konsumen. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ini merupakan suatu rangkaian kegiatan. Contohnya, diawali dari kegiatan produksi berupa mengolah kayu gelondongan hingga menjadi sebuah mebel. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan distribusi berupa penjualan mebel tersebut di suatu toko. Dan diakhiri dengan kegiatan konsumsi berupa pembelian mebel tersebut oleh suatu keluarga untuk digunakan di keluarga tersebut. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Bisa berupa mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, atau mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Dalam gambar berikut, kayu gelondongan merupakan bahan mentah. Kemudian diubah menjadi papan kayu, itu merupakan barang setengah jadi. Dan akhirnya menjadi sebuah mebel berupa kursi, itu merupakan contoh barang jadi. Nilai guna barang dibedakan menjadi 4. Yang pertama, nilai guna bentuk. Yang kedua, nilai guna tempat. Yang ketiga, nilai guna waktu. Dan yang keempat, nilai guna kepemilikan. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, nilai guna bentuk atau form utility. Suatu barang akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, dari kayu gelondongan diubah menjadi sebuah mebel yang berupa kursi. Yang kedua, nilai guna tempat atau place utility. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contohnya, ikan di lautan yang belum ditangkap oleh nelayan akan lebih bernilai apabila telah ditangkap oleh nelayan dan kemudian dijual di tempat penjualan ikan, sehingga nanti akan bisa langsung dibeli oleh konsumen. Yang ketiga, nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contohnya, stetoskop akan lebih berguna apabila dimiliki oleh seorang dokter untuk mengobati pasien. Dan jala akan lebih berguna kalau dimiliki oleh nelayan untuk mencari ikan. Yang keempat, nilai guna waktu atau time utility. Nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contohnya, payung dan jas hujan akan lebih berguna pada saat musim hujan. Dan baju seragam SMP akan lebih berguna pada saat seseorang tersebut sedang menjalani pendidikan di jenjang SMP. Tujuan produksi ada 3. Yang pertama,
memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, menjaga kontinuitas barang atau jasa, yaitu menjaga supaya barang dan jasa itu selalu tetap ada karena diproduksi. Sedangkan faktor-faktor produksi meliputi 4 hal. Yang pertama, alam. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Dan yang keempat, kewirausahaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, alam. Meliputi semua yang berasal dari alam, seperti tanah, hutan, air, hasil tambang, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik atau skill labor. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tinggi, misalnya guru, dokter, dan sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih atau trained labor. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu, misalnya sopir, montir, dan sebagainya. Yang ketiga, tenaga kerja tak terdidik atau unskilled labor. Tenaga kerja tak terdidik adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan atau pendidikan khusus, misalnya kuli bangunan dan buruh gendong. Nah, kalian nanti pengen bekerja di yang nomor berapa? Tentu saja yang pertama ya, atau minimal yang kedua ya. Karena yang pertama ini biasanya pendapatannya tinggi daripada yang kedua dan ketiga. Tetapi untuk bekerja di yang nomor 1 ini, yang tenaga kerja terdidik, kalian harus berjuang, yaitu kalian harus menjalani pendidikan tinggi terlebih dahulu. Yang ketiga, modal. Modal meliputi uang, bahan baku, mesin, tanah, gedung industri, dan lain-lain. Yang keempat, kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Seseorang yang sedang menjalankan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Berarti seorang wirausahawan harus mengelola faktor-faktor produksi yang lainnya yang berupa alam, tenaga kerja, dan modal. Kita lanjutkan dengan kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi. Sedangkan tujuan distribusi adalah A. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. B. Agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. C. Kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. D. Agar kelangsungan produksi terjamin. Ada beberapa cara dalam distribusi. Yang pertama, langsung. Yang kedua, semi langsung. Dan yang ketiga, tidak langsung. Bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti satu persatu. Yang pertama, langsung. Distribusi langsung adalah berupa distribusi barang atau jasa disalurkan langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya, seorang produsen bakso langsung menjajakan baksonya kepada konsumen. Semi langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen
melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Dalam gambar terlihat ada pabrik atau perusahaan yang memproduksi sepatu merek Bataku. Kemudian, perusahaan tersebut mendirikan toko sepatu yang khusus menjual merek Bataku untuk menyalurkan atau mendistribusikan produk sepatu merek Bataku kepada masyarakat. Dalam hal ini, toko sepatu ini adalah milik dari perusahaan sepatu merek Bataku itu. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir atau pedagang besar, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Dalam gambar terlihat ada suatu produk yang untuk sementara disimpan dalam sebuah gudang, kemudian disalurkan ke sebuah toko grosir atau toko pedagang besar. Selanjutnya disalurkan ke pedagang kecil. Nanti masyarakat membeli ke pedagang kecil. Kita lanjutkan dengan kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidupnya. Pelaku kegiatan ekonomi, di mana salah satu kegiatan ekonomi tersebut adalah berupa kegiatan konsumsi, bisa dibedakan menjadi 3 pelaku. Yang pertama, rumah tangga keluarga, yang kedua, rumah tangga perusahaan, dan yang ketiga, rumah tangga negara. Yang pertama, contoh kegiatan konsumsi rumah tangga keluarga. Misalnya, membeli berbagai kebutuhan anggota keluarga seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Kemudian, membeli barang keperluan keluarga seperti rumah, mobil, dan lain-lain. 2. Contoh kegiatan konsumsi rumah tangga perusahaan. Misalnya, membeli berbagai barang seperti bahan baku, mesin industri, gedung industri, dan lain-lain. Lalu, membayar jasa para karyawan berupa pemberian gaji, dan lain-lain. 3. Kegiatan konsumsi rumah tangga negara. Kegiatan konsumsi negara bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Contoh kegiatan konsumsinya seperti membeli berbagai barang yang diperlukan untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Juga membayar jasa para pegawai negeri berupa pemberian gaji dan lain-lain. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.